Well, everyone, in this good occasion, di kesempatan baik kali ini, we will discuss tentang basic English grammar dari buku grammar yang disusun oleh Betty Scramfer Azar. Nah, buku ini sudah buku legenda ya, sudah dibahas di mana-mana, bahkan di perguruan tinggi pun untuk prodi atau program pendidikan jurusan bahasa Inggris, buku ini sering digunakan untuk pengantar pemahaman materi grammar. Nah, kita akan bahas tentang basic English grammar dari buku ini beserta kita akan kerjakan beberapa soal latihannya dan nanti untuk video dari materinya itu akan dibagi beberapa part karena ini banyak sekali chapternya ya. Kalau kita lihat secara total di sini ada 554 ya, 554 halaman termasuk juga kunci jawabannya, sumber referensinya, dan juga sumber-sumber materi-materi latihannya. Oke, ini yang edisi ketiga ya. Ini yang perlu catat. Ini edisi ketiga. Yang terbaru itu edisi keempat. Jadi untuk yang edisi PDF ini saya dapatkan yang edisi ketiga. Sebatas informasi bahwasanya ini salah contoh apa bukan contoh sorry, mohon maaf. Maksud saya ini adalah foto dari pengarang yaitu Miss Betty Ezar. Ya, beliau lahir di Washington. Terus untuk materinya, pertama di sini table of content-nya, chapter one itu kita akan ngebahas tentang penggunaan be atau to be yang bisa kita kenal. Nah, nanti untuk pembahasan ini karena ada dari halaman 2 sampai dengan halaman 21, pembahasan dan juga latihan-latihannya nanti akan saya bagi menjadi dua part ya. Jadi nanti using be part one and using be part two. Oke, kita langsung ngebahas saja untuk materinya. Oke, sekarang chapter one. Di sini saya perbesar terlebih dahulu untuk tampilannya untuk memudahkan kita melihat secara jelas konten dari materinya. Jadi chapter one bab pertama itu kita ngebahas tentang using be. Di sini ada beberapa chapter. Chapter pertama tentang penggunaan be. Nah, ini contohnya ya, ilustrasinya what is your name. Nah, di sini ada kata is. My name is Yoko. Jadi kalau kita bilang apa tuh menanyakan siapa apa namamu, bukan what your name, tetapi harus ada to be di sini. Nah, ini contoh praktek penggunaan to be dalam conversation. Nah, ini untuk latihannya ya. Ini biasanya kita lakukan pengisian ketika kelas kita kelas offline ya atau tatap muka. Kita langsung ke pembahasan saja untuk ini topik materi listeningnya di sini. Jadi ada audio, tetapi saya tidak ngebahas tentang preview materinya ini yang bersifat listening. Kita langsung bahas ke fungsi atau cara penggunaan dari to be itu sendiri. Di sini sebenarnya ada dua ya, ada dua topik. Pertama penggunaan to be itu sendiri, yang kedua adalah penggunaan artikel a dan e. Nah, terlebih dahulu saya akan masuk ke pembahasan yang pertama. Di sini ada contoh kalimat Canada is a country. Artinya Kanada adalah sebuah negara. Kanada adalah sebuah negara. Apakah kita bisa terjemahkan kata is ini dengan kata lain? Ya, tergantung konteksnya ya. Bisa kita terjemahkan Kanada yaitu sebuah negara atau Kanada sebuah negara. Artinya is-nya tidak diterjemahkan. Itu kondisional ya, kontekstual silahkan kita terjemahkan atau tidak kembali kepada cara kita, gaya kita menerjemahkannya. Jadi bisa kita terjemahkan eh, adalah, yaitu, atau bahkan kita tidak sematkan makna ketika kita terjemahkan ke dalam bahasa Indonesia. Nah, yang perlu diperhatikan di sini di dalam penggunaan to be is ya, to be is.
Kanada di sini kita bahas satu persatu. Kanada di sini merupakan a singular noun, ya, a singular noun merupakan kata benda tunggal. Arti tunggal itu adalah satu. Jadi kalau kata bendanya berjumlah satu, kita gunakan to be is. Itu catatannya. Dengan kata lain apa? Is merupakan verb, ya, verb berbentuk be yang digunakan untuk kata benda atau subjek yang tunggal. Karenanya istilah lainnya disebut dengan a singular verb atau kata kerja to be atau kata kerja yang digunakan untuk subjek yang berbentuk tunggal gitu. Dan country di sini merupakan kata benda yang juga bentuknya tunggal, ya. Mungkin kita pernah mendengar kata countries, ya. Countries itu kan berakhiran es dengan kata y, dengan huruf y yang dirubah menjadi i, bentuk jamaknya. Jadi itu disebut dengan plural noun. Kalau yang ini country disebut dengan a singular noun. Nah, itu letak perbedaannya. Jadi ada bentuk tunggal, ada bentuk jamak. Singular tunggal, plural itu jamak. Ini yang perlu dipahami. Dan yang kedua di sini ada kata Mexico. Contoh, Mexico is a country. Mexico adalah sebuah negara. Ya, Mexico is a country. Nah, di sini ada keterangannya. Artikel e, ya, e ini, kata e di sini yang ditebalin, ya, sering muncul di depan dari kata benda yang tunggal. Frequently comes in front of a singular nouns. Jadi sering datang atau sering muncul di depan dari kata benda yang jumlahnya satu. Tujuannya apa? Kenapa kok harus kita menggunakan kata e? Ya, untuk memperjelas, ya. Tujuannya untuk memperjelas berapa jumlah dari benda yang dimaksudkan, gitu. Jadi kita itu pada saat berkomunikasi ya harus jelas apakah jumlah bendanya itu satu atau bahkan lebih. Sehingga kalau misal jumlahnya sudah jelas itu satu, kita perlu tambahkan kata e, ya, itu dalam aturan grammar. Di sini in point B atau in example B, ya, comes in front of the singular noun country. Kata e di sini datang atau muncul di depan dari kata benda yang bentuknya tunggal, yaitu adalah country. A is called an article. Kata e di sini dalam istilah materi pembahasannya atau istilah materinya itu disebut dengan artikel. Ya, jadi bukan artikel dalam bentuk teks seperti itu, tapi ini istilah grammarnya adalah artikel e itu. Nah, contoh yang ketiga, a cat is an animal. Nah, di sini ada e dan di sini an. Kenapa di sini menggunakan e sedangkan yang di sini menggunakan an? Padahal sama-sama muncul sebelum kata benda. Yang e ini muncul sebelum kata benda cat yang jumlahnya tunggal atau singular. Yang an muncul di depannya kata animal yang juga singular. Tetapi kenapa terletak perbedaan? Kenapa kok tidak a cat is a animal? Kenapa harus a cat is an animal? Nah, di sini pembahasannya. E dan an, ya, e and an have the same meaning, memiliki kesamaan makna. Jadi e dan an itu bisa bermakna, kalau dalam konteks bahasa Indonesia, bisa bermakna sebuah, seekor, seorang, atau satu. Jadi bisa berarti satu, bisa berarti sebuah, karena sebuah ini secara jumlah esensinya berarti satu buah. Jadi sebuah itu sama dengan satu buah. Seekor juga sama dengan satu ekor. Seorang juga sama dengan satu orang. Jadi akankah bermakna sebuah, seekor, ataupun seorang, itu bergantung kepada kata benda yang mengikuti atau yang muncul setelah artikel e ataupun en tersebut. Begitu. They are both artikel, keduanya itu sama-sama artikel sebutannya, ya. A is used in front of words that begin with consonant. Itu digunakan, ya, di depan dari kata benda yang diawali dengan suara konsonan, ya.
Suara konsonan seperti apa? Atau simpelnya huruf, tapi kita tidak boleh terpaku pada hurufnya. Ya, yang menjadi acuan adalah suara nanti. Cuma untuk memudahkan terlebih dahulu, saya berikan contoh kata yang berawalan huruf B, C, D, F, G, dan sebagainya, yang mana itu merupakan konsonan, ya, suara konsonan atau huruf konsonan. Contohnya, a bed, sebuah kasur, a cat, seekor kucing, a dog, seekor anjing, a friend, seorang teman, a girl, seorang perempuan. Ya, jadi kontekstual maknanya. Bisa sebuah, seekor, ataupun seorang. Atau juga bisa diartikan satu buah kasur, satu ekor kucing, satu ekor anjing, satu orang teman, atau satu orang perempuan. Bisa yang seperti itu. An is used in front of words. Nah, tadi yang sekarang yang an. Yang an digunakan di depan dari kata-kata atau di depan dari kata benda yang diawali atau yang didahului dengan suara atau huruf A, E, I, N, O. Atau simpelnya adalah huruf vokal atau bahasa Inggrisnya itu vowel ya. A, I, U, W, O. Contoh katanya adalah an animal. Di sini an animal. Animal ini kan berawalan suara ataupun huruf vokal ya. Animal, suara e. Jadi yang jadikan acuan bukan animal, itu bukan a ya, tapi di sini. An animal, seekor hewan atau satu ekor hewan. An ear, sebuah telinga atau satu buah telinga. An island, sebuah pulau atau satu buah pulau. An office, sebuah kantor atau satu kantor gitu ya. An office, sebuah kantor atau satu buah kantor. Nah, di sini ada catatan nih. An is sometimes, terkadang digunakan ya atau sesekali digunakan di depan dari kata benda yang berawalan suara yang berawalan u ya. Nanti kita lihat di chart 7 to pada page 183. P ini artinya page ya, halaman. Jadi vowel di situ, keterangan tambahnya di sini. Saya perbesar lagi. Jadi vowel di sini keterangan tambahnya itu a, i, u, e, o ya. Biar simpelnya a, i, u, e, o. Kalau konsonan itu selain a, i, u, e, o ini. Oke, cukup difahami? Oke, kalau memang sudah paham, mari kita kerjakan contoh dari latihan-latihannya. Sentence practice. Nah, di sini tugas kita adalah complete the sentence use an article. Lengkapi kalimat-kalimat tersebut. Ya, kalimat yang dimaksud itu adalah kalimat yang di bawah ini. Use an article. Gunakan sebuah artikel. Ya, di sini sudah ada kata an nih yang dipakai. Kenapa? Karena artikel itu diawali oleh suara vowel atau suara vokal. Article A, ya, suara A. Jadi kita isi bagian yang kosong ini dengan atau an. Nah, contoh yang sudah dikerjakan di sini, number one, a horse, seekor kuda atau satu ekor kuda, is an animal, adalah seekor hewan atau satu ekor hewan ya. Yang kedua sekarang, English is. Nah, English is apa nih? Apaan? Saya beri waktu 5 detik untuk menentukan. One, two, three, four, five. Oke, good. English is a language. Kenapa? Karena language, bahasa ini, yang artinya bahasa, itu diawali oleh awalan suara konsonan ya. Dan juga hurufnya juga huruf konsonan di sini itu L. L ya. L. Jadi a language, bukan an language. Oke. Nah, biar ada tanda, kita kasih jawabannya di sini. Oke, ya, a language. English is a language. Gitu, jelajah gini. Oke, sebentar saya rubah dulu warnanya. Oke, sudah cukup ini aja. Eh, Oke, kemudian yang bawah nih, yang nomor 3. Saya beri waktu 5 detik ya untuk menjawab ya.
Tokyo is a bla 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 city. Atau an menurut kalian? Atau an? Mana nih yang benar? Atau an? Apa jawaban 4? Ya, betul. City. Tokyo adalah sebuah kota. Oke, good job. Next sentence. Australia is bla 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 country. Australia adalah sebuah negara. Nah, kata sebuahnya kita pilih apa am di sini. Yaps, betul. Ini lagi. Kemudian yang kelima sekarang nih. Yang kelima. Red is bla 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 color. Merah adalah sebuah warna. Nah, ini pakai apaan? Yaps, betul. Ini pakainya good job. Nah, sekarang yang tadi cuma satu bagian yang hilang dari kalimatnya, sekarang ada dua bagian nih yang hilang pada kalimat tersebut dari nomor 6 sampai dengan nomor 10. Nah, sekarang kita tentukan mana yang tepat. Ini bisa saja yang di depan yang di belakangnya en, atau sama-sama juga depan belakang, bisa jadi terbalik. Yang ini en, yang di sini e. Kita perhatikan dulu kata benda yang terletak setelahnya ya. Bla 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 ya. Kita karena maknanya sudah jelas ya. Sebuah seekor ataupun seorang kita baca saja maknanya. Sebuah kamus adalah sebuah buku. Nah, itu yang tepat apa nih? Ayo, 1, 2, 3, 4, 5. Oke, betul. A dictionary, ya, is a book. Good job. Next, number 7. Sebuah hotel adalah sebuah bangunan. Sebuah hotel adalah sebuah bangunan. Apa jawaban yang tepat? Ya, betul. A hotel is a building. Good job. Next, sekarang yang ke-8. Seekor beruang adalah seekor hewan. Seekor beruang adalah seekor hewan. Ya, apa jawabannya? Oke, jadi sedikit tricky ya karena ada dua perbedaan. Yang ini menggunakan a bear ya. A bear is an animal ya karena animal diawali oleh suara ya. Ya, suara ya. Vokal animal. Oke, good. Nah, yang ke-9 sekarang. Seekor, jadi lebah ya ini ya. Bee. Ini kenapa kok bees? Karena lebahnya ada dua, lebih dari satu, berarti bees. Karena kalau satu, seekor lebah, a bee is apa nih? Ya, betul. A bee is an insect. Ya, sama jawabannya seperti pada kalimat yang nomor 8. Karena insect diawali oleh suara I, dan ini juga dinampak dari hurufnya depannya itu I ya. Kemudian nomor 10 sekarang. Seekor semut is adalah seekor serangga. Ya, serangga. Ini ends-nya kenapa ada akhiran S? Karena jumlah semutnya banyak nih ya. Jumlah semutnya banyak, lebih dari satu. Nah, berarti di sini jawabannya adalah an ant. An ant is an insect. Jadi sama-sama menggunakan an ya. An ant is an insect ya. Jadi bacanya an ya, bukan n ya. Kalau n itu berakhir atau dan. Kalau ini baca an ya. An ant is an insect. Seekor semut adalah seekor serangga. Nah, sekarang kita lanjutkan ke soal yang selanjutnya. Exercise number 4. Exercise 4 di sini praktek kalimat juga hampir sama, hampir tidak jauh berbeda. Cara pengerjaannya, di sini petunjuk pengerjaannya, the directions, complete the sentence, lengkapi kalimat-kalimat tersebut dengan menggunakan artikel ataupun an, and the words in the list, dan ditambahkan dengan kata ya, dengan satu kata yang ada dalam list di sini. Jadi contoh, Arabic is a language. Bahasa Arab adalah sebuah bahasa ya. Arabic is a language. Arab adalah sebuah bahasa atau Arabic is a language. Kemudian yang nomor 2, Rome is a city. Roma adalah sebuah kota.
A cat is an animal. Seekor kucing adalah seekor hewan. Nah, Sir, Arabic di sini kenapa kok tidak ditambahkan an? Kok nggak bilang an Arabic? Kenapa? Karena Arabic itu hanya ada satu di dunia, ya. Hanya ada satu di dunia. Jadi jumlahnya sudah jelas tidak lebih dari satu. Karena kalau sudah jelas tidak lebih dari satu, makanya kita itu tidak perlu menambahkan kata en ataupun dari kata benda yang jumlahnya satu. Contoh kayak Indonesia, ya. Indonesia cuma ada satu di dunia. Ya sudah, kalau saya bilang an Indonesia, tapi Indonesia saja, begitu ya. Roma juga sama, hanya ada satu di dunia. Jadi kita tidak perlu menambahkan kata Rome di sini, ya. Cukup difahami? Oke. Nah, kita lanjutkan untuk mengisi sisa dari latihan kalimatnya. Tennis is sebuah apa nih? Tennis is sebuah apa? Tenis itu, ya. Tenis sebuah apa? Yap, betul. Tennis is a sport di sini. Tennis is a sport. Good job. Oke, kita lanjutkan ke soal yang kelima. Nah, Chicago. Yap, good. Chicago is a city. Ya. Oke, Chicago is a city. Nah, sekarang Spanish. Spanish. Spanish ini apa? Spanish apa? Jawaban yang tepat? Yap, betul. Spanish is a language, ya. Language. Spanish is a language. Terus kalau Spain, kalau negaranya itu Spain ya, Spain, Spain. Nah, kalau Mexico, Mexico is ya, good. Meksiko adalah sebuah negara, ya. Mexico is a country. Ini merupakan sebuah negara di Amerika Utara. Next, a cow, a cow, seekor sapi. Jawabannya apa? Ya, betul. Is an animal. Selanjutnya yang nomor 9, a fly. A fly ini lalat ya. Lalat. A fly is, ya, is an insect. Oke, serangga ya. A fly is an insect. Next, baseball. Baseball. A baseball is sama kayak tenis, jawabannya berarti a sport. Adalah sebuah olahraga, sebuah olahraga. China. Nah, sekarang China. China is, ayo 5 detik waktunya. 1, 2, 3, 4, 5. Is a country. Ya, China is a country. Good job. Next. Nah, ini yang terakhir nih. The last. Number 12. Russian. Russian is, Russian is, ya, Russian is a language. Russian adalah sebuah bahasa dari orang Rusia atau di negara Rusia. Oke, kita lanjutkan ke materi selanjutnya yaitu noun plus are, to be are. Kalau tadi kita menggunakan to be is, sekarang kita pakai to be are. Nah, yang to be is itu singular ya. Kesimpulan yang is tadi itu singular, kalau yang are itu plural untuk kata benda yang jamak. Terus kemudian diikuti lagi dengan noun ya. Nounnya pun juga jamak di sini. Nah, kita perhatikan contoh yang pertama yaitu contoh yang A. Cats are animals. Cats are animal. Kucing ya, kucing-kucing adalah hewan. Jadi kucingnya satu nih. Makanya kita pakai are. Kalau kucingnya di sini tidak ada imbuhan air es, artinya tidak menunjukkan jumlah banyak, maka kita pakainya a cat. Jadi kalau tadi a cat is an animal, kalau yang ini cats are animals gitu. Di sini plural means
Jadi jamak itu artinya apa? Lebih dari satu. Jadi bisa dua, tiga, atau lebih. Nah, di dalam bahasa Inggris itu ada kata benda yang bentuk jamaknya itu beraturan. Artinya beraturan itu apa? Kata benda yang jumlahnya lebih dari satu dan itu cukup dengan menambahkan imbuhan akhir s, ya. Jadi itu disebut regular plural noun atau kata benda yang beraturan, ya. Jadi regular plural noun artinya kata benda yang bentuk penulisannya atau ejaannya itu beraturan. Beraturan apa artinya? Cukup menambahkan akhiran s, ya, atau akhiran is di akhir dari katanya. Oke. Sedangkan yang irregular, ya, yang irregular ini saya geser. Sedangkan yang irregular plural noun itu merupakan kata benda yang bentuk penulisan jamaknya itu tidak beraturan. Tidak beraturan artinya apa? Tidak menggunakan akhiran S atau IS. Artinya apa? Karena tidak beraturan kita perlu menghafal. Contoh ya, kayak mouse, tikus. Itu bentuk jamaknya bukan mouses, tetapi mice. Gitu. Ya, kayak woman. Bentuk jamaknya bukan womens, tetapi womens. Nah, itu yang perlu kita hafalkan. Tapi tidak terlalu banyak ya. Nah, kita lanjut lagi ke pokok pembahasan yang noun plural ini. Di sini cats-nya jamak, kita menggunakan to be-nya jamak juga ya. To be-nya juga jamak di sini yang kita pakai. Bentar. Oke. Next. Di sini perlu diperhatikan dengan seksama. Cats-nya ini plural, are itu merupakan verb plural, verb be ya. Animals juga verb apa juga noun plural itu. Nah, sekarang yang B, singular dengan plural. Bedanya di mana? Kalau singular di situ kita tambahkan kata atau en di depannya artikel atau en, sedangkan yang plural di sini yang cats sama animals ini ada imbuhan akhir s-nya ya untuk menunjukkan jumlah lebih dari satu. Di sini ditegaskan lagi di keterangannya plural nouns end in s. Ya, bentuk jamak atau non dengan bentuk yang jamak itu berakhiran, n ini berakhiran dengan akhiran s. Sedangkan yang dan n are used only with singular noun. Sedangkan artikel dan n di sini hanya digunakan dengan kata benda yang tunggal. Artinya jumlahnya tidak lebih dari satu. Nah, contoh lain lagi di sini. Singular, a city, ya, ini berakhiran y ya. City kan berakhiran y. A city, a country juga berakhiran y. Nah, pluralnya di sini menggunakan cities, countries. Cities dari city, countries dari country. Nah, kenapa kok di sini menambahkan imbuhan akhir es dan y-nya berubah menjadi i? Sama seperti pada countries yang mulanya country berakhiran y, kemudian di sini y-nya dirubah menjadi i lalu ditambahkan imbuhan akhir s. Nah, ini ada aturan tambahan yang perlu kita pahami bahwasanya bila mana nanti bentuk dari kata bendanya itu lebih dari satu dan kata benda tersebut berakhiran huruf y, ya, maka kata tersebut memiliki bentuk ya, bentuk jamak yang khusus ya, a special plural form. Jadi kita omit, kita buang y-nya dan kita tambahkan imbuhan akhir ies. Itu aturannya. Oke. Jadi perlu dicatat. Jadi kata benda yang jumlahnya lebih dari satu, kemudian itu berakhiran huruf y, maka huruf y-nya kita rubah menjadi i lalu tambahkan es, atau dengan kata lain y-nya dibuang langsung kita ganti dengan imbuhan akhir ies jika bentuknya jamak atau lebih dari satu. Contoh di sini yang selanjutnya adalah D sama E. Canada and China, ya. Canada and China are countries, ya. Canada and China are countries. Kanada dan China adalah negara, ya, negara. Kita artikan negara-negara atau negara nggak masalah.
Yang jelas di sini jumlah negaranya lebih dari satu, makanya di sini kita menggunakan bentuk jamaknya, sebab di sini Kanada dan Cina, ya. Dan di sini dogs and cats, ya. Dogs and cats are animals. Dogs and cats are animals. Nah, pertanyaannya sekarang, gimana kalau misal dogs-nya kita tidak berakhiran S, sir? Yang cat-nya pun tidak juga berakhiran S. Apakah tetap kita pakai R di sini? Dan juga animal-nya harus berakhiran S juga? Iya, tetap. Sama kayak yang di atas. Canada sama China ini kan satu jumlahnya, toh. Sedangkan yang di sini, yang dogs ini juga lebih dari satu. Jadi ini tuh kasih kasih tahu bahwasanya kalau satu selagi ada n berarti kan jumlah bendanya sudah lebih dari satu karena ada kata hubung n ini menghubungkan dua kata benda, ya. Jadi jumlahnya pun jamak begitu. Two nouns connected by n are followed by r. Jadi kata benda yang dikoneksikan atau dihubungkan dengan kata n itu diikuti dengan to be are. Contoh pada Canada is a singular noun, Kanada di sini singular noun, China juga singular noun. They are connected by n, mereka dihubungkan dengan kata n. Together they are plural. Jadi ketika bergabung jadinya plural. Beda halnya dengan Canada adalah sebuah negara. Jadinya Canada is a country, ya. Begitu. Oke. Itu penjelasan untuk subtopik yang kedua tentang noun are, noun plural. Nah, kita masuk ke contoh pengerjaannya sekarang, ya. Nah, untuk tambahan informasi, jikalau kalian ingin tahu seperti apa cara penambahan imbuhan air es di es itu, ketentuannya seperti apa, kapan kita nambahkan es, kapan kita menambahkan es, dan juga pada kata benda yang berakhiran Y, contohnya seperti apa saja, nanti bisa kalian buka di halaman 63 di chart 36 ini, ya. 3 strip 6 ini. Oke, sekarang kita masuk exercise yang keenam, sentence practice, ya. Sentence practice. Petunjuknya change the singular sentences to plural sentences. Kita ubah bentuk kalimat yang singular ke bentuk kalimat yang plural, ya. Contoh di sini singularnya an ant, seekor semut adalah seekor serangga. Kita rubah ke bentuk jamaknya menjadi ants. Jadi n-nya di sini kita buang, langsung kita tambahkan s menjadi ants. Terus isnya kita rubah menjadi bentuk jamaknya dari to be, yaitu are di sini. Kemudian insects-nya di sini, n-nya kita buang karena kita rubah bentuk jamak menjadi insects, ya. Ants are insects. Oke. Okay. Next, yang kedua sekarang. A computer, ya. A computer, kita kerjakan dulu sini saya type. A computer is a machine. Nah, kiranya jawabannya apa nih? Saya beri waktu 5 detik untuk menjawab. A computer is a machine. A computer is a machine. Gimana? Jadi E-nya kita buang, langsung saja computernya kita tambahkan imbuhan akhir S, computers. Nah, is-nya kita rubah menjadi bentuk jamaknya, yaitu are. Ya, yang kita pakai computers are. Ya, mesinnya kita rubah menjadi bentuk jamaknya menjadi machines. Ya, computer are machines. Oke, good job. Next. Nah, di sini bentuknya yang ketiga, a dictionary is a book. Sebuah kamus adalah sebuah buku. Ya, sebuah kamus adalah sebuah buku. Kita rubah bentuk jamaknya menjadi apa? Nah, perlu diperhatikan di sini dictionary ini berakhiran Y, ya, berakhiran huruf Y. Seperti ketentuan yang tadi, kalau kata bendanya berubah menjadi bentuk jamak dan ketepatan berakhiran Y, maka Y-nya kita buang, langsung kita tambahkan akhiran IES, ya. Jadi dictionary-nya menjadi dictionaries, ya. Oke, dictionaries are books. Oke, good job. Next, yang selanjutnya sekarang. A chicken is a bird. Berarti kita rubah bentuk jamaknya menjadi chicken. Chickens. Nah, chickens are birds. Good job.
Well done. Next, selanjutnya roses ya, roses. Ya, sebuah bunga mawar is a flower. Roses are flowers. Oke, good job. Selanjutnya a carrot. Carrot itu wortel ya. Wortel berarti bentuk jamaknya kita tambahkan s saja pada kata carrots. Di akhir kata carrots. Carrots are vegetables. Ya, vegetables. Terus yang bawahnya lagi kelinci. Nah, seekor kelinci adalah seekor hewan. Berarti kalau kita rubah bentuk jamaknya menjadi rat, rabbits. Ya, rabbits are any animals. Well done everyone. Good job. Oke, kita sudah cukup pahami itu. Nah, kita lanjutkan lagi nih. Ya, kita lanjutkan lagi. Nah, ini hampir mirip dengan contoh yang tadi nih. Ini saya geser ya. Ini kan ada dua nih. Kalau tadi kan cuma satu-satu, sekarang ada dua. Egypt is a country, Indonesia is a country. Ya, sama dengan contoh yang ada di penjelasan tadi, yang poin ini. Poin yang ini, yang di. Jadi kita gabung aja dengan kata and, ya. Jadi gimana nih jadinya? Egypt, Egypt. Sorry, saya harus tulis huruf besar di sini. Karena kalau negara itu kita harus tulis dengan huruf kapital ya di depannya ya. Mau itu posisinya di tengah kalimat ataupun di akhir kalimat. Kalau nama negara, nama kota, nama orang kita harus tulis dengan awalan huruf kapital. Egypt and Indonesia, baru kemudian isnya kita rubah karena ini digabung dengan kata and, kedua negara menjadi countries ya. Countries karena country berakhiran y, maka y-nya kita hilangkan dan kita tambahkan imbuhan akhir ies. Good job. Nah, sama dengan yang ini, yang di bawahnya lagi. Winter is a season, summer is a season. Maka kita hubungkan dengan kata and, winter and ya. And summer kita tulis juga dengan huruf kapital karena itu nama musim. Winter and summer are ya, are seasons ya. Winter and summer are seasons. Well, nah kalau ini tentang exercise 7 ini game ya, game yang bisa dilaksanakan hanya dengan konteks offline, kondisi offline. Oke, itu materi kita tentang penggunaan dari to be ya, dari be atau to be yang kemudian bentuknya tunggal dan juga bentuknya jamak ya.